Oh, cuma satu aja di jalan doang. Di jalan satu, pulang satu. Oh. Soalnya katanya ada dia. Guys, daftar dulu guys. Setelah persiapan, perlengkapan, dan semua logistik sudah kita siapkan dengan baik, dan kita harus mengurus administrasi, surat-surat, dan kelengkapan dari persyaratan untuk mendaki di Ranukumbolo Semeru. Jadi buat teman-teman dipastikan untuk surat-suratnya ataupun perizinannya sudah terpenuhi dengan baik. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah ngecek semua administrasi, surat sehat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita menuju ke tempat briefing. Jadi nanti sebelum kita pendakian ada briefing terlebih dahulu. Semua pendaki di hari yang sama di briefing untuk kelengkapan dan lain sebagainya supaya lebih baik. Nah, ini dia teman-teman, jadi di pendakian Ranukumbolo Semeru, sebelum kita mendaki kita dikumpulkan di satu tempat seperti ini untuk mendapatkan briefing dari base camp di Ranupani ini. Jadi teman-teman yang mau mendaki di Ranukumbolo Semeru, teman-teman akan mendapatkan guide untuk menemani perjalanan kita mendaki sampai ke Ranukumbolo atau Semeru. Jadi setelah 5 tahun pendakian Semeru ditutup, dan ini tuh baru dibuka kembali buat teman-teman pendaki yang akan mendaki Semeru. Gunung Semeru sudah dibuka kembali dan hanya sampai pendakian di Ranukumbolo. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Tugas kami yang kedua yaitu memeriksa atau mengecek kelengkapan daripada pengunjung Semeru. Perlu diketahui Taman Nasional sudah memperlakukan SOP, yaitu standar operasional prosedur. Standar minimal yang diberlakukan di sini adalah 1 orang 1 sleeping bag, tenda sesuai dengan kapasitas, logistiknya cukup, dan wajib pakai sepatu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan standar peralatan atau perlengkapan yang sesuai dengan standar. Oke, saat ini kita berada di Desa Ranupani, Desa Enclave yang berada di dalam kawasan Taman Nasional, ketinggian 2100 sampai 2200 mdpl. Ini adalah contoh peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar. Tenda, sleeping, matras, sepatu, headlamp, raincoat. Karena memang ini musim kemarau, tapi kemarin, jadi tolong hindari jalan sendirian di malam hari. Kurang lebih 35 menit dari pos 3 sudah kelihatan keindahan Ranukumbolo yang bentang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Jadi terbayar rasa capek kita, rasa lelah kita dengan keindahan Ranukumbolo. Tapi saya yakin rasa pegelnya masih tetap ada. Ini adalah Ranukumbolo. Untuk di Ranukumbolo mendirikan tenda tidak boleh di sembarang tempat ya. Karena kita harus memposisikan diri sebagai tamu. Lainnya tamu harus punya etika, harus berperilaku yang baik selama di dalam kawasan. Karena biasanya di sana itu penghuni asli yang ada di sana, fauna itu biasanya minum di area pembukaan situ. Dan kita juga. Setelah kita melakukan briefing bersama pendaki-pendaki lainnya, nah ini tuh sebelum kita nanjak kita persiapan pemanasan terlebih dahulu supaya nanti badan kita bisa ikut menyesuaikan.
Setelah kita tadi pengurusan administrasi, daftar ulang, dan juga briefing, pemanasan. Nah, sekarang kita sudah mulai menuju ke arena start pendakian. Jadi buat teman-teman nanti setelah semua administrasi selesai, briefing, pemanasan, teman-teman bisa langsung menuju ke titik awal pendakian di Gunung Semeru atau di Ranukumbolo. Nah, ini dia pemandangannya. Waduh, kita belum apa-apa sudah disuguhkan pemandangan yang luar biasa seperti ini. Dan ini keren banget ya, teman-teman. Ini dia titik awal pendakian Gunung Semeru. Jadi teman-teman yang sebelum mendaki biasanya semuanya berfoto di tempat ini. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kita sudah mulai naik ke atas. Dan ini dari titik awal menuju ke pos 1. Ini kurang lebihnya 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung dari teman-teman banyak istirahat, banyak selfie, banyak foto, ataupun langsung jalan. Jadi tergantung dengan kitanya juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanjak diperkirakan 1 sampai 1,5 jam itu dari titik awal pendakian menuju ke pos 1. Untuk trek pendakiannya seperti ini, teman-teman. Jadi rumputnya cukup lumayan tinggi-tinggi karena setelah 5 tahun jalur pendakian ini ditutup. Jadi otomatis pasti untuk treknya akan lebih rimbun seperti ini ya, teman-teman. Dan ini sepertinya AA salah kostum karena pakai celana pendek. Jadi buat teman-teman yang mau nanjak ke Gunung Semeru via Ranupani sampai di Ranukumbolo, diharapkan untuk memakai celana panjang saat naik ataupun turun ya, teman-teman. Karena Gunung Semeru setelah 5 tahun ditutup dari pendakian dan baru dibuka, otomatis rumputnya pun tinggi-tinggi dan cukup rimbun. Tapi seru banget sih, ini menambah keindahan dan kenaturalan atau kealamian dari sebuah alam. Dan ini sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan menurut saya. Untuk trek pendakian Semeru via Ranupani ini cukup lumayan seru dan ini sangat menantang banget buat kita para pendaki karena alamnya yang begitu natural dan masih alami seperti ini. Jadi ini menjadi suatu hal yang menantang untuk para pendaki supaya bisa sampai di Ranukumbolo nanti. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cukup lumayan rimbun untuk rerumputannya. Jadi setinggi paha orang dewasa. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki Semeru, disarankan untuk memakai celana panjang. Dan dipastikan juga teman-teman untuk selalu mengikuti petunjuk arah seperti tadi. Jadi kita harus mengikuti petunjuk arah dan kita harus mengikuti guide, jangan sampai terlalu jauh dengan guide jaraknya. Dan perlu teman-teman tahu, pendakian di Semeru sampai Ranukumbolo ini teman-teman diwajibkan untuk memakai jasa guide. Jadi memang ada guide-nya tersendiri yang nanti akan menemani kita dari base camp di Ranupani sampai di area camping di Ranukumbolo.
Pos 1, yes. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pos 1 dan ini tuh wajib banget teman-teman buat istirahat di pos 1. Nah, ini banyak teman-teman yang tengah beristirahat di pos 1 dan di sini tuh untungnya ada pedagang buah seperti ini. Jadi kita bisa istirahat. Banyak banget. Itu satunya berapa? Enak lah mau makannya naik dulu. Pos 1. Juara di kono ya Pak juga. Ya, cuma ya man kuatir recang ini melo. Mari sih berarti. Nggih, ntar. Lagi ngopas paket dulu. Masih ada kayak sering ini loh. Betul ya. Nanti tuh di sana masih pohon-pohon begitu nggak sih? Istirahat di pos 2. Oh iya, Kita lanjut. monggo Pak. Monggo. Oke, setelah kita istirahat sekitar 5 menit di pos 1 dan ini AA sedang siap-siap untuk kembali menuju ke pos 2 dan kita mendaki kembali menuju ke pos 2 dan ini jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 tidak terlalu lama seperti jarak titik awal pendakian menuju ke pos 1. Nah, dari pos 1 menuju ke pos 2, teman-teman ini kurang lebihnya di 30 menit sampai dengan 1 jam. Lagi-lagi tergantung dari gimana teman-teman mendakinya. Apakah kebanyakan istirahat, kebanyakan selfie, kebanyakan ngobrol, atau fokus kita menuju ke pos 2. Yang unik dari pendakian Semeru atau Ranukumbolo ini, pendakiannya tidak langsung terus-menerus mendaki. Jadi jalurnya ini atau treknya ini naik turun naik turun. Nah, ini menjadi trek yang unik dan juga tantangan juga untuk para pendaki di jalur Ranupani ataupun pendakian Ranupani menuju ke Ranukumbolo di Semeru ini. Nah, ini karena kanan kirinya jurang, jadi buat teman-teman pendaki yang menuju ke Ranukumbolo diharapkan untuk selalu waspada dan hati-hati. Jadi kita harus tetap sama-sama dengan tim kita, dengan guide kita, ataupun buat teman-teman yang sewa porter juga harus selalu sama-sama. Jadi apapun kita di sini harus satu tim dan naik dan turun kita harus utuh satu tim seperti ini. Dan buat teman-teman yang merasa punya penyakit bawaan ataupun merasa perlu obat-obatan pribadi, jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi.
pemandangan yang menakjubkan akan teman-teman dapatkan setiap langkah di pendakian Semeru seperti ini. Jadi teman-teman, kenapa bisa lama mendaki? Biasanya ya seperti ini. Kita sibuk mengambil gambar, berfoto, video, maupun kita istirahat sebentar untuk melihat pemandangan yang indah dan mewah seperti ini. Untuk pendakian Semeru via Ranupani sampai Ranukumbolo, ini adalah barang yang wajib teman-teman bawa adalah sleeping bag dan juga sepatu. Nah, dua hal ini sudah diingatkan dari awal pada saat briefing bahwasanya sleeping bag dan sepatu ini wajib ada dalam perlengkapan kita. Pos 2 dan akhirnya ya kita sudah sampai di pos 2 dan istirahat sejenak di pos 2. Dan ini wajib banget buat teman-teman untuk istirahat di setiap pos karena setiap pos memiliki tantangan tersendiri. Makanya disediakan pos untuk teman-teman beristirahat ataupun sekedar minum untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya menuju ke pos selanjutnya. Jadi biar fisiknya tetap fit untuk sampai ke pos berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk trek dari Ranupani menuju ke Ranukumbolo di Semeru. Jadi treknya ini naik turun perbukitan seperti ini. Tapi ini menjadi sensasi dan tantangan sendiri untuk para pendaki di Semeru. Sudah sampai di Watu Rejeng dan ini 2350 mdpl. Nah, teman-teman selalu diingatkan untuk mengikuti jalur atau trek yang sudah tersedia seperti ini dan juga mengikuti arahan petunjuk yang memang sudah ada. Jadi kita jangan sampai kehilangan jalur trek. Makanya di pendakian Semeru ini ketat banget. Jadi teman-teman satu tim itu nggak boleh saling meninggalkan, harus tetap sama-sama. Jadi kalau ada satu yang tertinggal itu harus dan wajib ditungguin ya teman-teman.
Setelah tadi kita turun dan kita berada di bawah, sekarang kita nanjak lagi nih teman-teman. Dari pos 2 menuju ke pos 3. Dan ini perjalanannya cukup lumayan panjang dan lama. Jadi dari pos 2 menuju ke pos 3 ini kurang lebihnya 1,5 jam. Harus selalu memperhatikan rambu yang sudah tersedia. Seperti tadi jalur menyempit, jadi kita harus tetap waspada dan harus mengikuti perhatian yang sudah ada seperti ini. Nah ini dia, hati-hati rawan longsor. Berarti kita benar-benar harus waspada dan harus tetap bisa menjaga diri dengan baik. Masih pendakian dari pos 2 menuju ke pos 3 dan ini relatif cukup lama. Jadi kurang lebihnya ada di 1 jam sampai 1,5 jam. Bisa jadi 2 jam tergantung bagaimana teman-teman berjalan di trek Semeru ini. Nah kita sampai di jembatan merah ikonik dari trek jalur Ranupani menuju ke Ranukumbolo. Nah ini ikonik dari jalur ini ya teman-teman. Akhirnya kita sampai di pos 3 dan di sini tuh rame banget. Ini pertemuan dari yang nanjak dan yang turun. Jadi banyak juga pendaki yang turun untuk beristirahat di pos 3 ini, teman-teman. Nah, ini di pos 3 relatif lebih rame dan banyak yang istirahat atau sekedar makan, minum di tempat ini karena kita masih menuju ke pos berikutnya. Kabut sudah mulai datang, jadi ini kita harus cepat-cepat sampai di area camping supaya bisa segera mendirikan tenda. Takutnya nanti di perjalanan kita kena hujan ataupun cuaca jadi kurang mendukung untuk mendaki. Nah, seperti teman-teman lihat seperti ini. Jadi kita sudah dikepung kabut. Padahal ini masih siang ya teman-teman. Pos 3 menuju ke pos 4 dan ini semakin dekat kita menuju ke arah Ranukumbolo. Nah, perlu teman-teman tahu pos 4 ini posisinya memang sudah berada di Ranukumbolo. Jadi dari pos 4 menuju ke area camp. Nah, itu dia kita akan mengitari Danau Ranukumbolo. Jadi sebenarnya kalau di pos 4 saja kita sebenarnya sudah sampai di Ranukumbolo. Nah, berarti kita dari pos 3 kita menuju ke pos 4 di titik Ranukumbolo. Udah mulai banyak kabut yang datang. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Ranukumbolo atau ke area camping sebelum hujan atau sebelum matahari terbenam supaya nanti bisa langsung mendirikan tenda.
benar. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari pos 3 menuju ke pos 4 atau di Ranukumbolo. Nah, ini treknya lebih menantang lagi karena cukup nanjak. Jadi buat teman-teman di pos 3 dipersiapkan kembali betul-betul fisiknya. Istirahat terlebih dahulu, boleh makan ataupun minum ataupun cemilan, dan benar-benar fisiknya harus dipersiapkan untuk nanjak dari pos 3 menuju ke pos 4. Dan semua guys. Nah, akhirnya setelah kita melewati hutan dan nanjak yang begitu tinggi, arah menuju ke Ranukumbolo sudah nampak terlihat di depan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sebentar lagi kita sampai di pos 4 atau di Ranukumbolo. Nah, tapi dari pos 4 menuju ke area camping, kita harus mengitari Ranukumbolo terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita tetap semangat karena Ranukumbolo sebentar lagi sudah akan nampak terlihat. Dan ini kita sudah berada di cekungan dari Ranukumbolo itu sendiri. Jadi beberapa saat lagi kita akan nampak, dan itu kita sudah kelihatan Ranukumbolo di depan mata teman-teman. Oh my God. Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di pos 4 di Ranukumbolo. Dan untuk video Ranukumbolo dan juga camping akan saya post setelah video ini. Jadi pastikan pantengin terus channel YouTube aku ya.